Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Sangat nyeletuk, Bobon sejak kapan Islam? Dia bilang, oh saya masih nunggu hidayah dari Allah. Ya, terserah Allah aja. Kalau hari ini pun diislamkan, siapa yang bisa tolak? Dia ngomong gitu, naik kuping Anda, langsung ngomong depan Anda, tidak ada hitungan detik, Bang Ana langsung jabat tangan dia. Kalau begitu ya sekarang aja asyhadu Allah, diikuti dengan lantang, dan dia lebih lantang takbirnya dari Ana. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Cuman aku pikir pertama beliau syahadat tuh setahun yang lalu. Tapi kemarin tuh beliau cerita waktu ketemu di Sayap Suci, Ustaz tahu nggak kapan hari pertama saya merasa saya Muslim? Kapan? Waktu Ustaz di tempat minum es kacang itu. Waktu live TikTok itu. Oh itu? Yang ya, tadi Ustaz bilang? Bercanda, guyon-guyon itu. Yang dipikir bercanda. Ya. Dr. Richard Lee dan Bobon Santoso masuk Islam adalah fakta. Tentunya bagi kita yang Kristen, ini bukan sesuatu yang aneh atau luar biasa. Karena Yesus berkata di Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa penyesat ini datang dan kita diam saja, kita berkata, biarkan aja, berarti kita adalah seorang apatis yang bodoh. Sudah tahu bahaya datang, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Kalau kita berkata Richard Lee dan Bobon masuk Islam pasti karena cari popularitas untuk menutup kasus, tidak paham Kristen atau lainnya. Ketahuilah itu juga yang dikatakan Muslim ketika mereka melihat ada orang yang murtad keluar dari Islam. Mereka juga berkata orang-orang Islam yang murtad pasti karena dapat uang, perempuan, dan lain-lain. Ini adalah overgeneralisasi yang diakibatkan oleh in-group bias. Bias pemikiran yang menganggap kelompok sendiri sebagai benar dan menganggap orang yang keluar sebagai pihak yang salah tanpa evaluasi objektif. Hasil in-group bias ini adalah kita menjadi sekumpulan orang apatis yang kurang empati dan sembrono. Tentunya kita tidak suka dengan orang-orang apatis. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi orang yang seperti itu. Jika orang-orang ini keluar karena mereka tidak memahami Kristen, seharusnya para guru-guru Kristenlah yang pertama dipertanyakan. Selama ini apa yang mereka ajarkan dan bagaimana mereka mengajar, sehingga orang-orang ini tidak paham. Jadi kali ini saya ingin mengajak kita semua membahas apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang netral yang lebih objektif. Kita ambil posisi bukan sebagai Kristen atau Islam dalam melihat fenomena ini. Orang pindah agama adalah sesuatu yang biasa. Yang masuk Islam banyak, yang keluar juga banyak. Yang masuk Kristen banyak, yang keluar juga banyak. Dengan berbagai macam alasan. Namun satu hal yang menjadi bintang pada peristiwa ini adalah Ustadz Dery Sulaiman. Dia adalah seorang salesman agama yang hebat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dery bukanlah sesuatu yang baru atau istimewa. Apa yang dilakukan oleh Dery adalah sesuatu yang biasa dalam dunia sekuler, khususnya marketing. Apa yang dilakukan oleh Dery bisa dipelajari dan dilakukan oleh siapapun, karena itu adalah ilmu marketing. Hanya saja ilmu marketing tidak dipelajari di sekolah teologi dan mungkin dianggap tidak penting oleh umat Kristen. Karena saya juga adalah seorang marketing, saya langsung melihat trik teknik yang digunakan oleh Dery yang membuat dia bisa konsisten closing jualan agama dengan sukses. Karena trik dan teknik yang digunakan Dery sangat banyak dan perlu dijelaskan secara mendetail, saya memutuskan untuk menyusunnya dengan teratur menjadi beberapa bagian dan membuat buku mengenai hal ini, supaya bisa dipelajari dengan lebih sistematis oleh kita semua. Mari kita mulai pembahasan kita dari perkataan Dery ini. Maka kalau aku tuh diundang debat agama, saya nggak pernah datang, nggak pernah mau ikut. Kenapa, Ustaz? Karena itu tidak meningkatkan iman saya, malah menaikkan darah saya kan. Nggak iman yang naik, darah yang naik. Nggak bagus ya? Nggak bagus. Maksudnya itu mungkin bagi ahli-ahlinya bagus. Tapi kalau bagi saya bukan di sana nggak bidang. cocok. Jadi kalau ada orang mau pendeta, misionaris teman saya mau bicara tentang Islam, atau saya bilang, abang ngomong agama abang deh.
ceritakan sama aku keindahan agamamu. Nanti aku cerita juga. Aku kasih waktu 10 menit, aku kasih waktu 10 menit. Jangan usik agamaku, aku nggak akan hina agama abang. Kalau abang suka apa penjelasan itu, abang ikut. Kalau aku suka, aku ikut abang. Kalau enggak, you go your way, I go my way. Ya, lakum dinukum waliyadin. Saya tidak pernah mau datang atau ikut jika diundang untuk debat agama. Kenapa? Karena itu tidak meningkatkan iman saya, justru hanya menaikkan emosi saya. Iman saya tidak bertambah, yang naik malah darah saya. Dan itu tidak baik. Mungkin bagi para ahli debat, hal itu bermanfaat. Tetapi bagi saya, bukan di situ tempatnya. Jadi, kalau ada pendeta, misionaris, atau teman yang ingin berbicara tentang Islam, saya akan bilang, silakan ceritakan keindahan agamamu kepadaku, dan nanti aku juga akan menceritakan tentang agamaku. Aku kasih waktu 10 menit untukmu, dan aku juga akan berbicara selama 10 menit. Tapi tolong, jangan usik agamaku, karena aku juga tidak akan menghina agamamu. Jika kamu suka dengan penjelasanku, kamu bisa mengikuti ajaranku. Jika aku tertarik dengan ajaranmu, aku juga bisa ikut denganmu. Tapi kalau tidak, kita tetap berjalan di jalan masing-masing. Saya punya batasan dalam hal ini. Saya senang mendengar cerita tentang keindahan keyakinan seseorang, tetapi itu tetap miliknya. Jangan mencari-cari keburukan, tapi juga jangan mendustai hati. Dari dialog ini kita bisa melihat Derry menghindari perdebatan. Dia lakukan ini karena dia tahu persis apa tujuan dia. Dia mau cepat jual agama. Dia sangat tahu bahwa pada akhirnya orang mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Dia tidak mau buang waktu mencari siapa yang benar, siapa yang salah, yang ujungnya hanya akan saling menyakiti. Sekarang ini perdebatan agama sangat marak. Banyak orang yang muncul dan disebut apologet, pembela iman. Saya sendiri sebenarnya tidak masalah dengan perdebatan. Menurut saya ini sangat bagus dan menghibur. Hanya saja terkadang para pendebat ini tidak menyadari tujuan dia berbicara sebenarnya apa. Pendebat yang paling buruk adalah pendebat yang muncul hanya untuk mengumbar emosi. Contohnya Habib Hussein Ali, yang datang ke Komal Edis TV hanya untuk mencaci maki dan berkata halal darahmu. Kamu, halal darah kamu bagi kami. Tuh kan, halal kan? Ingat kamu. Saya cari kamu ya. Ingat, kalau sudah Allahu Akbar, nyawa taruhannya. Tuh kan, udah bener saya bilang kan? Halal darah kamu. Tuh kan? Kalau sudah teriak Allahu Akbar, sudah halal darahnya. Halal darahnya. Halal darahmu. Betul kan? Halal kan darahnya kan? Halal darahmu. Betul kan? Halal darah kan? Halal darahmu. Orang seperti ini tidak akan dapat membuat siapapun masuk Islam. Malahan mungkin bisa membuat orang keluar dari Islam. Sekarang ini banyak apologet Kristen yang bisa dengan baik menjawab berbagai tuduhan dari Islam. Tidak sedikit yang sudah mampu menyerang balik untuk membuktikan bahwa sebenarnya Islam yang salah. Tetapi kenapa jarang sekali, atau bahkan mungkin mendekati, tidak ada lawan bicara dari Muslim yang akhirnya memutuskan keluar dari Islam pada saat itu juga? Mungkin saja karena para pendebat ini takut jika lawan bicaranya itu langsung murtad, akan membuat mereka terkena pasal penistaan agama atau semacamnya. Oleh sebab itu, para pendebat ini tidak mau closing sampai lawan bicaranya murtad. Tetapi menurut saya, ini hanyalah alasan untuk menutupi kenyataan bahwa sesungguhnya para pendebat ini tidak tahu bagaimana cara closing supaya lawan bicaranya murtad. Kalau kita bandingkan dengan Derry Sulaiman, kita dapat melihat dengan jelas bahwa lawan bicara Derry masuk Islam tanpa benar-benar tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam. Setidaknya kita bisa lihat dari Richard Lee dan Bobon, mereka masuk Islam dulu, baru belajar tentang Islam. Banyak hal yang dikatakan oleh Derry tentang Islam sebenarnya adalah kebohongan atau manipulasi informasi. Sebenarnya Islam tidak mengajarkan seperti itu, tetapi Derry berkata seperti itu hanya demi orang itu masuk Islam dulu. Ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar orang-orang Kristen yang menginginkan orang-orang belajar dulu tentang Kristen dengan benar, baru setelah itu masuk Kristen. Tentunya saya bukan mengajak orang Kristen mempelajari Derry Sulaiman ini untuk melanggar prinsip, berbohong demi mengkristenkan orang. Tetapi ada hal-hal mendasar yang perlu kita kritisi di dalam diri kita sendiri yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Kristen, tetapi kita abaikan. Yang pertama adalah tujuan kita berbicara. Kita berdialog atau berdebat bukan untuk membuktikan siapa benar siapa salah, tetapi untuk memenangkan hati lawan bicara kita, karena kita ingin mereka menerima Kristus. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh memenangkan perdebatan,
Tetapi yang ingin saya katakan adalah, jika kita memenangkan perdebatan hanya sekedar untuk membuktikan kita benar, mereka salah, kita tidak akan membuat mereka menerima Kristus. Mereka hanya akan menjadi musuh yang lebih keras karena harga diri mereka merasa terinjak-injak. Jika kita sadar bahwa tujuan kita adalah untuk memenangkan hati mereka bagi Kristus, kita akan lebih menunjukkan empati kepada mereka dan menghindari perkataan atau tindakan yang membuat diri mereka tersinggung. Kita akan lebih mempelajari hal ini pada bagian berikutnya. Tetapi pada bagian ini, saya ingin menekan pada tujuan. Apa tujuan kita berbicara? Apakah untuk pembuktian diri atau untuk memenangkan hati orang? Dari Sulaiman tahu betul bahwa tujuan dia berbicara adalah untuk memenangkan hati orang. Dia menghindari perdebatan yang mungkin dapat membuat sakit hati dirinya sendiri maupun orang lain. Dari Sulaiman juga tahu betul bahwa dirinya adalah sales agama. Ah, ini sensitif nih. Tapi lu berani jawab nggak? Kalau lu sebenarnya menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri atau anaknya Tuhan? Atau anaknya Tuhan atau bagian dari Tuhan? Bagian dari Tuhan. Firman Tuhan kan? Firman Tuhan yang jadi manusia. Firman Tuhan jadi manusia. Bagaimana ini Ustaz? Saya nggak paham itu. Menurut, nah ya itu. Saya nggak ngerti itu dan menurut saya itu kalau dilanjutkan malah jadi debat agama nanti. Iya benar. Jadi itu jadinya debat. Jadi aku lebih senang dengan orang-orang yang nggak apa-apa kalau kamu meyakini itu, tapi belajar lagi lah. Ada semacam perasaan berdosa atau bersalah pada sebagian orang jika disebut sebagai salesman atau penjual, apalagi disebut sebagai penjual agama. Tetapi kita perlu sadari bahwa Islam dan Kristen sama-sama agama ekspansif yang aktif menyebarkan agama. Di Kristen memberitakan Injil adalah amanat agung, supaya orang lain mau menerima Yesus dan ajarannya. Terus terang ini artinya adalah disuruh jualan agama, walaupun tidak ada nilai uang di dalamnya. Status si penginjil adalah penjual dan penerima Injil adalah pembeli. Kalau kamu tidak mengerti atau tidak bisa menerima kenyataan ini, jangan heran kalau tidak ada orang yang menerima Yesus melalui kamu. Ketakutan untuk berjualan dalam psikologi sering disebut sebagai fear of selling atau sales anxiety. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor psikologis, antara lain. Yang pertama, takut ditolak. Penolakan dianggap sebagai kegagalan pribadi, bukan sekadar bagian dari proses bisnis. Yang kedua, sindrom impostor. Merasa tidak cukup kompeten atau tidak layak untuk menawarkan produk. Yang ketiga, takut mengganggu. Khawatir bahwa menjual akan mengganggu atau membuat orang tidak nyaman. Yang keempat, keyakinan negatif yang keliru tentang uang dan bisnis. Menganggap menjual sebagai tindakan manipulatif atau serakah. Yang kelima, kurang percaya diri. Tidak yakin dengan produk atau kemampuan sendiri dalam meyakinkan orang lain. Cara mengatasi ketakutan ini termasuk melatih pola pikir positif, memahami bahwa penolakan adalah hal biasa, dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta kepercayaan diri terhadap produk yang dijual. Jadi mental block sebagai penjual tidak mengenal agama, bukan hanya dialami oleh orang Kristen. Dan mental block seperti ini harus dihancurkan jika kita ingin menjadi orang yang sukses. Bahkan jika kita mau melamar pekerjaan, kita harus menjual diri kita supaya perusahaan mau menerima kita sebagai karyawan. Jadi kita tidak perlu takut atau malu jika disebut sebagai seorang salesman. Dari Sulaiman bukanlah orang yang pintar dan bukanlah orang yang tampan. Dia juga sebenarnya bukan siapa-siapa. Agama yang dia jual juga sebenarnya bukan barang yang bagus. Dia perlu melakukan berbagai kebohongan dan manipulasi supaya barangnya terlihat bagus. Tetapi dia tidak takut ditolak. Dia tidak merasa kurang percaya diri, dia tidak takut mengganggu, dia tidak merasa tidak kompeten, dan dia tidak mempunyai mental block dalam menjual agama. Oleh karena itu, dia berhasil dalam menjual agamanya. Jadi kalau Ustadz bilang tadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah tadi kan kalau ditanya sama saya, Dan, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya karena Tuhan itu Esa. Oke, lu percaya nggak Nabi Muhammad ada utusannya? Saya percaya walaupun kalau ditanya saya Kristen, ya saya percaya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena saya mempelajarinya. Oke, saya membacanya, saya membaca Qur'annya, saya membaca hadisnya, walaupun saya tidak dalam ilmunya, tapi karena membaca, mengenal. Kalau tidak membaca kan tak mengenal. Nah, ini kan mengenal ya. Mengenal. Nah, apakah saya menjadi Islam dengan mengenal ini dan kemudian mengucapkan tadi? Nah, itu pertanyaannya.
Jadi Islam lah. Kalau dari Sulaiman bisa, kenapa kamu tidak bisa? Agama yang kamu jual adalah agama terbaik yang sudah terbukti ribuan tahun. Jadi masalahnya ada di mindset kamu. Kamu harus mengubah mindset kamu. Kamu adalah orang yang telah diberikan talenta dan diberi perintah untuk mengusahakannya. Dan kamu adalah hamba jahat jika kamu menguburkan talenta itu di dalam tanah. Matius 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah tal itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi, kita tidak perlu takut untuk menjadi salesman, tetapi kita perlu takut untuk menjadi orang yang tidak berguna dan dibuang. Kesimpulan pada bagian ini adalah, yang pertama, ingat tujuan kita adalah memenangkan hati. Yang kedua, hindari perkataan yang dapat membuat orang sakit hati. Yang ketiga, tidak perlu takut untuk menjadi seorang salesman dan berbuat kesalahan. Yang keempat, berani untuk terus mengoreksi diri supaya menjadi lebih baik. Kita maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. No, itu bang, itu agama Anda bang. Saya ngomong bentar, kasih kesempatan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia, di dunia ini. Saya tidak percaya. Masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Bang, dengerin. Saya diajarkan banyak hadis. Walaupun saya tidak mau mengutarakan, saya juga takut salah. Tapi di hati saya, hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Bang, kalau masalahnya kalau kita salah. Oke, masalahnya dasar atau pilar-pilar agama Islam itu bukan hati Anda, Bang. Iya, pilar-pilar dasar agama Islam itu Al-Quran, hadis. Itu benar, cuman di Indonesia, di dunia lah yang Islam, itu terlalu banyak orang berbeda-beda. Jadi itu yang saya tidak percaya sama orang, Bang. Gimana kalau Al-Quran aja langsung, Bang? Ya makanya. Gimana kalau Al-Quran langsung? Saya bacakan, Bang, ya, ayatnya. Ini ada di dalam surat An-Naba, ayat yang ke-33, Bang.
Ya, coba saya balikkan dulu badan saya biar nggak kelihatan. Sebentar ya, saya balikkan badan saya. Nah ini, di sini saya bacakan ya. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Nih, silakan teman-teman baca itu. Waqaiba atroban, ya. Dan gadis-gadis molek. Nah ini terjemahan ini sudah di utak-atik bang, dirubah-rubah. Ini terjemahan yang sebenarnya saya tidak percaya bang. Sedikit bang, saya tidak percaya. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan aswal, pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Bang, ini ayat Al-Quran bang, abang jangan ketawa. Bang, jangan bahas-bahas kayak gitu. Dosa juga ada kaum. Gini masalahnya begini bang, hati nurani anda kan menolak. Betul? Iya, saya menolak karena hati saya. Bang, kenapa abang masih Islam? Biasanya bang, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik biasanya masuk Kristen bang. Contoh, denger bang. Contoh nih bang ya, Asmiranda, cakep, masuk Kristen, ya kan? Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik masuk Kristen. Nah yang masuk Islam tahu nggak bang? Contohnya siapa? Masa apa nggak? Oh Tuhan, nanti saya sebutkan juga nggak enak deh bang. Bang, saya jujur bang, saya Islam, nenek saya Islam, kakek saya Islam, bapak ibu saya Islam. Cuma memang orang kalau lihat saya pasti bilang Kristen. Iya, kenapa nggak ada tampilannya Islam sama sekali bang? Muka abang itu kalau orang lihat ini si Kristen. Biasanya kalau Kristen tuh bang, cowok-cowoknya itu ganteng-ganteng. Cuma saya sendiri gitu bang. Maksud saya itu begini. Di hati nurani anda bilang bahwa nggak mungkin ini, ya. Bidadari memecah perawan 70 tahun berdiri dan lain sebagainya, ya kan? Tapi sayangnya mereka ngomong itu ada dasarnya gitu. Makanya saya bilang sama abang, saya saja tidak percaya banyaknya Ustadz berbicara ini A, C, B, C. Saya cuma percaya satu, dosa saya tanggung sendiri, apa perbuatan saya tanggung sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda, itu pusing kepala saya. Yang ada setan yang masuk, berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi, dan lain-lain. Saya tampilkan ya bang ya, gini bang, karena kita kalau ngomong itu kalau nggak berdasarkan dalil itu sulit bang ya. Saya tampilkan lagi. Bang, tahu saya, cuma maksudnya. Tadi abang bilang dosa abang tanggung sendiri, lihat nih bang ya, saya bacakan nih bang ya, nih. Saya perbesar ya nih ya, nih. Lihat ya. Bentar. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini bang, aduh kenapa sih kok begini, nggak mau fokus nih. Menurut hadis ini itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi penanggung dosa kalian bang. Loh, jelas itu. Aku nggak ngerti lah. Gini, aku dari dulu bang belajar Islam, terlalu banyak cerita A, B, C, D, macam-macam. Ujung-ujungnya ya tetap aja kacau semua. Tapi saya belajar agama Islam, saya percaya Al-Quran ada, saya percaya hadis itu ada. Tapi yang dibanutin dalam hati saya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau seandainya ada perbedaan itu wajar. Cuman saya tidak mau terlalu pusing. Cuman kalau seandainya ada persamaan, misalnya abang tadi bilang orang, misalnya si Joko sama itu nggak baik juga dipersamakan. Karena Tuhan pencipta tuh nggak bisa dipersamakan gitu loh bang. Itu yang saya baiklah. Nampaknya abang ini kayaknya nampaknya salah forum nih abang ini. Aduh berat. Cocoknya abang ini bukan bahasa agama bang. Abang ini cocoknya itu take me out kayak atau apa gitu bang. Gila. Enggak lah bang. Tapi aku hargain abang banyak ilmu. Aku hargain. Sama-sama bang, sama-sama. Semuanya punya ilmu itu kita hargain. Cuman memang ada namanya perdebatan dalam hati. Prinsip ataupun perbedaan itu wajar. Cuman kadang hati seseorang yang dibawaannya pasti ada yang berbeda, wajar.
Cuman memang kadang kita kalau ngikutin syariatnya beda lagi, ngikutin hadisnya beda lagi. Kadang hadis itu bisa dibolak-balik sama orang. Itu yang kadang kita takutnya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini jadi ikut percaya. Makanya ketika abang menjelaskan, ya saya akuin itu sesuai hadis. Cuman kalau ada yang tadi saya bilang ada persamaan itu doang, kok Tuhan dipersamakan sama manusia yang seperti ini gitu loh. Itu doang saya yang tadi saya pikirin, kalau bisa jangan dipersamakan lah. Memang ikutin hadis aja. Orang perbedaannya tuh beda, itu doang bang. Aku minta maaf. Sama-sama lah, oke lah bang, oke lah. Sebenarnya panjang lebar nanti, cuman masalahnya saya lihat abang kurang mumpuni ilmu agamanya. Jadi kalau dipaksa-paksa pun nanti banyak orang yang ini saya. Soalnya banyak yang inbox saya, kamu beraninya sama orang-orang Islam yang awam, mana? Tapi orang Islam, tapi mereka masalahnya tidak nongol-nongol gitu bang. Enggak bang, saya berteman sama orang Kristen, semuanya berteman. Orang Kristen itu orang-orang baik, cuman kadang agama aja yang perbedaannya. Tapi kalau kami mengatakan tujuan tetap satu, sama Sang Pencipta. Itu doang. Iya, masalahnya udah jelas-jelas bang, beda tujuannya bang. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya.